Kita kan belajar begini saudara. Saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi kalau dunia ini tanpa kasih? Coba renungkan. Apa yang terjadi kalau dunia ini tanpa kasih? Ayo siapa bisa jawab? Jadi apa? Kacau, tidak ada kehidupan, rusak dan semuanya itu. Inti utama seluruh Alkitab ini, kalau orang tanya, sebutkan kepada saya, misalnya orang yang belum Kristen ingin tahu, sebutkan kepada saya satu kata saja dan kata itu mewakili seluruh Alkitab, maka jawabannya adalah kasih. Betul? Nah, ini masalahnya. Ternyata kasih dengan cinta itu beda. Dengar baik-baik, kasih dengan cinta itu beda. Nah, hebatnya lagi, hanya Alkitab satu-satunya buku yang menuliskan perbedaan kasih dengan cinta. Tidak ada buku lain kecuali Taurat Musa dan Kidung Agung. Jadi di Alkitab dua bagian ini yang menuliskan perbedaan kasih dengan cinta. Lain sekali 5 kitab Taurat Musa dan Kidung Agung. Nah, dunia 100% menawarkan cinta. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang sangat tepat membedakan kasih. Ada 4 jenis, kita semua tahu. Yang paling tinggi agapao. Nah, itu kasih. Itu kudus, tidak ada unsur seks. Lalu ada kasih filia. Ya, dari kata filia muncul kata Philadelphia. Itu kasih kakak adik, kasih bersaudara. Dari situ muncul kata fellowship dalam gereja. Itu pun tidak ada unsur seks. Yang keempat, bahasa Ibrani menuliskan eros. Nah, itulah cinta. Di situ baru ada unsur seks. Nah, setan merusak itu semua, mengatasnamakan eros. Di kata eros itu muncul kata erotik. Dari kata erotik itu muncul kata birahi. Saudara, waktu pacaran, ini gereja harus mengajarkan, waktu pacaran hanya boleh ada kasih. Setelah menikah baru ditambahkan cinta. Karena perlu seks. Ketika setan membalik ini, cinta yang ditawarkan dulu, maka rusaklah pernikahan itu. Catatnya baik-baik. Untuk anak-anak muda khususnya, untuk anak-anak kita ceritakan bedanya, bahwa kasih dan cinta itu beda. Saya ulangi, selama pacaran hanya boleh ada kasih. Setelah menikah tambahkan cinta. Itu baru betul. Dari ayat mana yang saya pakai? Mari kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ada hukum yang luar biasa. Nah, bagi saudara yang baru hari ini mendengar hukum ini, kalau kita salah, maka Tuhan akan mempersalahkan kita, karena kita belum pernah tahu, baru sekarang. Tapi setelah hari ini kita tahu, anak-anak kita jaga. Sampaikan terus firman ini. Kejadian 1:28. Tuhan bagaimana memberkati mereka. Nah, inilah ayat yang dipakai oleh gereja seluruh dunia, bahwa pernikahan harus diberkati di gereja. Ini hukumnya. Setelah mereka diberkati, pertama jelas Adam dan Hawa, lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Apa firman-Nya? Beranak cuculah dan seterusnya.
Begini arti ayat 28. Hebatnya gini, nanti saudara pulang baca ya, Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, 4 sampai 27. 27 ayat pertama di kitab Kejadian ini tidak ada perintah, tidak ada aturan, tidak ada hukum, hanya berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah itu. Begitu ayat 28. Inilah hukum pertama yang ditulis di Alkitab. Sebelum ada hukum politik, hukum keuangan, hukum ekonomi, hukum pendidikan, hukum apa saja, ini hukum yang pertama. Hukum yang pertama berbunyi, sayang terjemahan memberkati ini sebetulnya kurang tepat. Yang betul adalah Tuhan melantik mereka, Tuhan mewisudah mereka, Tuhan memberi mandat mereka. Jadi kalau anak-anak kita mau menikah dan tidak mau diberkati di gereja, bacakan ayat ini. Ini perintah Tuhan, bukan maunya Bapak Gembala atau Papa Mama, bukan. Tuhan yang mau. Saya akan berikan ilustrasi supaya saudara punya gambar. Ini belum ada cinta. Jadi hukum Tuhan berbunyi, jadi suami istri lebih dulu, baru ada seks jadi Papa Mama. Tapi yang setan tawarkan, seks dulu, hamil dulu, jadi Papa Mama dulu, baru jadi suami istri. Ini yang merusak rumah tangga. Saya titip ya kepada semua saudara yang sedang melihat tetangga, kakak, adik, kemenakan, teman, rumah tangganya kacau. Bilang mereka, tahan dulu ya, pakai ayat ini. Maaf, saya membuktikan 99% rumah tangga, termasuk rumah tangga hamba Tuhan, saudara, yang isinya pertengkaran, perkelahian. Mungkin gak cerai, tapi hidupnya gak karuan. Maaf, saya selalu pakai ayat ini untuk menolong. Coba jujur di hadapan Tuhan. Waktu dulu pertama kali masuk pernikahan, melanggar ayat ini tidak. Mengapa pernikahan yang seks dulu baru diberkati? Pasti iblis ikut masuk ke pernikahan itu. Nah, ini rahasianya. Saya kaget sekali. Ternyata ketika Yahweh Tuhan memberkati pernikahan, itu nggak sekedar pro forma, nggak sekedar aturan biasa. Itu artinya seorang pria hari itu diberi mandat dan otoritas sebagai suami, dan seorang gadis hari itu diberi mandat dan otoritas sebagai istri. Nah, otoritas atau status suami dan istri ini yang membuat rumah tangga itu kokoh, kuat, dan luar biasa. Begini ilustrasi yang Roh Kudus beri kepada saya. Dengar baik-baik. Saya tidak tahu sudah berapa kali Pekalongan ada pemilu kada, baik itu wali kota ataupun bupati, saya tidak tahu. Atau gubernur Jawa Tengah, ya berapa kali sudah ikut, oke. Atau presiden. Setelah kampanye selesai, lalu pemilu, pemungutan suara selesai dan dihitung oleh KPU, hasilnya pasangan nomor sekian yang menang, mutlak lagi menangnya 70% dibanding sekian yang lain. Sudah nggak usah ada putaran kedua. Saya tanya kepada saudara, walaupun pasangan ini menang pemilu, sah KPU menghitung, tapi sebelum mereka dilantik, dengar baik-baik, sebelum mereka dilantik, kalau gubernur, menteri dalam negeri yang melantik, wakil pemerintah. Kalau dia bupati atau wali kota, gubernur yang melantik. Saya tanya, begitu mereka menang pemilu, sah, menang mutlak lagi, lalu belum dilantik, mereka langsung duduk di kantor bupati atau gubernur, boleh tidak? Masa menang mutlak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Belum sah, belum dilantik. Pertanyaan berikut,
Kalau pasangan pemenang pemilu ini ngotot, nggak perlu pelantikan, yang penting kami menang, ayo masuk kantor. Siapa yang gugat? Mereka digugat nggak? Mereka digoyang terus tidak? Ya siapa itu? Musuh yang kalah pemilu. Nah, ilustrasi itu yang sangat tepat untuk pernikahan yang seks dulu sebelum resmi jadi suami istri tidak boleh menikmati seks. Setan akan gugat rumah tangga itu. Kamu mencuri. Belum waktunya kamu menikmati pemerintahan rumah tangga, tapi kamu curi seks itu. Ini masalahnya, saudara. Maka itu sekarang ini, maaf, dengar adik-adik, Roh Kudus tolong kami supaya kami jadi pemenang akhir zaman ini. Sekarang ini hampir sulit menemukan pengantin yang masih kudus. Betul tidak? Mengapa? Ini kita harus tahu. Karena iblis ingin merusak pernikahan. Dihancurkan dulu sebelum dibangun. Maka itu jangan ada seks. Ini bukan kuno, adik-adik, anak-anak muda, ini bukan kuno. Ini kebenaran. Sebelum kalian berdua resmi jadi suami yang mewakili Yesus Kristus Tuhan, dan engkau gadis resmi menjadi istri yang mewakili gereja yang punya otoritas juga, jangan nikmati seks. Harus resmi suami istri dulu, pelantikan, wisuda, pemberian otoritas pengesahan, baru ada seks. Maaf lagi sekali, yang sudah salah ayo kita bertobat. Nah, saya meneliti ini secara psikologi juga. Mengapa suami istri yang melanggar pelantikan rumah tangganya kacau? Dan biasanya istri akan sulit hormat dan tunduk pada suami. Itu yang saya teliti. Seperti saya tadi katakan, saya itu suka research ratusan keluarga yang saya kenal dan tahu masalah itu. Saya cari data. Kenapa? Nah, begini logikanya. Biasanya waktu pacaran, biasanya ini ya, cowok yang terus ngerayu, ayo buktikan kalau kamu cinta, buktikan. Maaf ya, banyak kata-kata yang dipakai oleh cowok-cowok itu. Maka itu anak-anak gadis, jangan mau dirayu oleh bajul-bajul kurang ajar itu tadi. Katakan amin cepat. Dengar bajul-bajul bertobat kamu ya. Ngerti nggak siapa bajul-bajul itu? Pemuda-pemuda kurang ajar itu, awas. Maka itu saya memberi hukum kepada anak-anak perempuan kami. Ingat ya, kalau cowokmu minta cium saja, ini belum apa-apa. Jadi istilahnya walaupun orang tua sudah setuju, walaupun sudah lamaran, itu istilah saya pemilu menang mutlak. Karena sudah setuju semua, bukan papa mama, tetap tidak boleh menikmati seks sebelum dilantik. Ingat itu. Nah, karena biasanya pihak cowok yang ngerayu-ngerayu, akhirnya jatuh juga. Jangan dianggap enteng. Walaupun nggak ditinggal. Begitu menikah, riset saya yang pertama adalah saya menemukan kehancuran rumah tangga itu hampir 80% terjadi ketika istri mengandung anak pertama. Nah, waktu saya dapat data itu, saya itu nggak percaya. Logikanya seharusnya suami istri yang menanti anak pertama bangga nggak mau jadi papa mama? Harusnya bangga. Tapi kenapa kenyataannya ini benih perceraian muncul ketika kandungan anak pertama? Saya buat penelitian berikut. Tidak ada aturan dari dokter. Bulan keberapa kandungan, maka suami tidak boleh minta pelayanan istri. Itu nggak ada aturan. Maaf, sebab tergantung kondisi fisik dan besar kecil kandungan. Ya, dengar ini. Ada istri baru mengandung 5 bulan, tapi sudah terlalu besar. Tubuh istri sudah sangat lemah. Nah, suami melihat istri nggak bisa melayani.
Ada yang sampai 7 bulan masih bisa, maaf ya, maka itu nggak ada ukurannya. Nah, ketika suatu saat si istri sadar dia nggak bisa melayani suaminya,